Shalom adik-adik. Shalom. Apa kabarnya hari ini? Luar biasa, fantastis, yes, yes, yes. Kurang semangat. Karena panggil sekali lagi ya. Apa kabarnya hari ini? Luar biasa, fantastis, yes, yes, yes. Nah, adik-adik sekolah minggu yang ada di rumah, hari ini Sabtu 12 Desember 2020 kita mengadakan perayaan Natal. Iya, perayaan Natal anak sekolah minggu walaupun di rumah Saja. Walaupun di rumah saja, adik-adik harus selalu Semangat. harus selalu ada Sukacita. Nah, kalau ada sukacita, kita bernyanyi. Hari ini kurasa bahagia dilanjutkan dengan Aimolo Pungu, oke? Kita bernyanyi sama-sama ya adik-adik, semuanya bangkit berdiri. Kita bernyanyi dengan semangat dan tepuk tangan, oke? Nah, adik-adik sekolah minggu, sebelum kita memasuki ibadah perayaan Natal sekolah minggu, kita akan mendengarkan duet dan vokal grup dari Kak Osya dan kawan-kawan dan Kak Alin dan kawan-kawan. Oke, selamat menyaksikan. Seperti
seperti emas, kemenyan dan mur. Biar hidupku berkenan padamu, sebab Natal tak akan berarti tanpa kasih-Mu. Lahir di hatiku hanya bersama-Mu, Yesus, ku rasakan selalu indahnya Natal di hatiku. Sebab Natal tak akan berarti tanpa kasih-Mu. Hanya bersama-Mu, Yesus, ku rasakan selalu indahnya Natal di hatiku. Indahnya Natal di hatiku. Terima kasih. Tuhan tak pernah janji langit selalu biru, tetapi Dia berjanji selalu menyertai. Tuhan tak pernah janji jalan selalu rata, tetapi Dia berjanji berikan kekuatan. Jangan pernah menyerah, jangan berputus asa.
Tertib acara perayaan Natal Anak Sekolah Minggu HKBP Curup, Resort Curup, Sabtu 12 Desember 2020. Dengan tema Bersukacitalah dalam pengharapan, sabarlah dalam kesesakan, dan bertekunlah di dalam doa. Roma 12 ayat 12. Barisan prosesi memasuki ruangan gereja. Selamat Natal adik-adik sekolah minggu. Kita akan mulai ibadah kita semua dengan penuh sukacita. Kita angkat pujian dari Kidung Jemaat nomor 109 ayat 1 sampai 2. Dalam nama Allah Bapa dan nama anaknya Tuhan Yesus Kristus dan nama Roh Kudus yang menciptakan langit dan bumi. Amin. Inilah hari yang ditentukan Tuhan. Mari kita rayakan dengan gembira. Bersyukurlah kepada Tuhan sebab Ia baik. Kasih-Nya kekal abadi dalam kehidupan kita. Pujilah Tuhan sebab hal inilah yang menyenangkan Dia, dan nyanyikanlah pujian bagi Dia yang datang sebagai juru selamat manusia. Mari bersorak-sorai bagi Allah, muliakanlah Dia dengan segenap hati dan jiwa kita. Pujilah Tuhan dan ceritakanlah perbuatannya kepada bangsa-bangsa di dunia.
Dengan sepenuh hati kami mau bersyukur kepadamu Tuhan dan mewartakan karya-Mu yang mengagumkan. Tuhan, Engkau adalah Allah yang penuh kasih dan memberi segala yang kami perlukan. Sungguh indah pemberian-Mu bagi kami. Oleh sebab itu, kami akan bersuka cita menyambut kedatangan-Mu sebagai juru selamat kami. Marilah kita berdoa. Ya Allah Bapa kami, dengan segenap jiwa raga kami mengucap syukur dan berterima kasih kepadamu, karena Engkau telah mengaruniakan anak-Mu, Tuhan Yesus, yang telah menebus kami dari dosa dan kuasa maut. Kami mohon kepadamu, terangilah hati kami dengan Roh Kudus, agar kami mengenal Dia, Raja yang akan datang itu, yang patut disembah oleh seluruh umat manusia. Amin. Kita kembali bernyanyi dari Kidung Jemaat nomor 123 ayat 1, Selamat datang. Selamat datang Yesus Tuhanku, jauh dari surga tinggi kunjungan-Mu. Selamat datang Tuhanku ke dalam dunia, damai yang Kau bawa tiada taranya. Salam salam. Kita dengarkan liturgi pertama. Penciptaan yang dilakukan Allah adalah sungguh luar biasa. Ia menjadikan dari yang tidak ada. Itu semua berawal dari firman yang abadi. Bagaimanakah proses penciptaan yang dilakukan oleh Allah? Mari kita dengarkan liturgi pertama. Pada mulanya Allah menciptakan langit dan bumi. Amin. Pada mulanya Allah ciptakan langit dan bumi. Amin. Amin. Pada mulanya Allah kecintaan langit dan bumi. Amin. Pada mulanya ciptakan bumi. Amin. Mulanya ciptakan bumi. Amin. Pada mulanya Allah menciptakan langit dan bumi. Amin. Pada mulanya Allah menciptakan langit dan bumi. Amin. Pada mulanya Allah menciptakan langit dan bumi. Amin. Pada mulanya menciptakan sesuatu. Amin. Pada mulanya Allah menciptakan langit dan bumi. Amin. Pada mulanya Allah menciptakan langit dan bumi. Amin. Pada mulanya langit Allah ciptakan langit dan bumi. Amin. Kejadian 1 ayat 1. Pada mulanya Allah menciptakan langit dan bumi. Amin. Kita kembali bernyanyi dari Kidung Jemaat nomor 101 ayat 1, Alam Raya Berkumandang.
Liturgi kedua. Tuhan, karyamu sungguh besar, ya Khalik semesta. Bintang dan bulan, surya terang, gunung, lembah yang tinggi dan rendah, laut yang dalam, sungai kecil ciptaan firman-Mu. Mari kita dengarkan liturgi kedua. Kejadian 1 ayat 3. Bumi belum berbentuk, kosong gelap gulita, menutupin samudra raya. Roh Allah melayang-layang di atas permukaan air. Kejadian 1 ayat 3. Berfirmanlah Allah, jadilah terang, lalu terang itu jadi. Amin. Kejadian 1 ayat 4. Allah melihat bahwa terang itu baik, lalu dipisahkanlah terang dari gelap. Amin. Kejadian 1 ayat 5. Bahwa Allah menamai terang itu siang dan gelap itu malam. Jadilah petang dan jadilah pagi, itulah hari pertama. Amin. Kejadian 1 ayat 6. Berfirmanlah Allah, jadilah cakrawala di tengah air dari air. Amin. Pada mulanya Allah menciptakan langit dan bumi. Amin. Kejadian 1 ayat 12. Tanah itu menumbuhkan tunas-tunas muda, segala jenis tumbuh-tumbuhan yang berbiji, dan segala jenis pohon-pohonan yang menghasilkan buah yang berbiji. Allah melihat bahwa semua itu baik. Kejadian 1 ayat 20. Berfirmanlah Allah, hendaklah dalam air berkeriapan makhluk yang hidup, dan hendaklah burung berterbangan di atas bumi melintasi cakrawala. Kejadian 1 ayat 28. Allah memberkati mereka, lalu Allah berfirman kepada mereka, beranak cuculah dan bertambah banyak, penuhilah bumi dan taklukkanlah itu, berkuasalah atas ikan-ikan di laut dan burung-burung di udara dan segala binatang yang merayap di bumi. Amin. Kembali kita bernyanyi dari Kidung Jemaat nomor 101 ayat 2. Alam raya berkumandang. Liturgi 3A. Manusia adalah makhluk ciptaan Allah. Mereka diciptakan laki-laki dan perempuan. Kepada mereka diberi kuasa untuk menguasai, menjaga, dan mengelola semua ciptaan Allah yang ada di dunia ini. Manusia dicipta dalam kebebasan dan tanggung jawab
untuk melayani Allah sendiri dan melayani sesama. Mari kita dengarkan liturgi 3A. Kejadian 2 ayat 15. Tuhan Allah mengambil manusia itu untuk diletakkannya di tanah Eden, untuk mengusahakan taman itu. Kejadian 2 ayat 16. Lalu Tuhan Allah memberi perintah ini kepada manusia. Semua pohon dalam taman ini boleh kau makan buahnya dengan bebas. Amin. Kejadian 2 ayat 17. Tetapi pohon pengetahuan tentang yang baik dan yang jahat itu janganlah kau makan buahnya, sebab pada hari engkau memakannya pastilah engkau mati. Amin. Kejadian 2 ayat 18. Tuhan Allah berfirman, tidak baik kalau manusia itu seorang diri saja. Aku akan menjadikan penolong baginya yang sepadan dengan dia. Amin. Lalu Tuhan Allah membentuk dari tanah segala binatang yang ada di hutan dan segala burung di udara. Lalu dibawanyalah kepada manusia itu untuk melihat bagaimana ia menamainya. Kejadian 2 ayat 20. Manusia itu memberi nama kepada segala ternaknya dan kepada segala burung-burung di udara dan kepada segala binatang hutan. Tetapi baginya sendiri ia tidak menjumpai penolong yang sepadan dengan dia. Amin. Lalu Tuhan Allah membuat manusia itu tidur nyenyak. Ketika ia tidur, Tuhan Allah mengambil salah satu rusuknya daripadanya, lalu menutup tempat itu dengan daging. Kejadian 2 ayat 23. Lalu berkatalah manusia itu, inilah dia tulang dari tulangku dan daging dari dagingku. Ia akan dinamai perempuan sebab ia diambil dari laki-laki. Amin. Kejadian 3 ayat 1. Adapun ular adalah yang paling cerdik dari segala binatang di darat yang dijadikan oleh Tuhan Allah. Amin. Kembali kita bernyanyi dari Kidung Jemaat nomor 119 ayat 1, Hai Dunia. Liturgi 3B. Pada saat manusia memakan buah itu, saat itu juga akibat dari pelanggaran terhadap perintah Allah itu terjadi. Pada saat itu juga manusia telah mati dalam dosanya, karena manusia telah melawan perintah Allah. Mati berarti terpisah dari hadirat Allah. Terpisah dari Allah karena manusia terkutuk di hadapan Allah. Manusia menjadi pemberontak di hadapan Allah, telah berdosa, tidak suci lagi, bercacat celah. Dosa menjadikan manusia tidak mungkin lagi dapat hidup bersama-sama, dekat dengan Allah, karena Allah itu maha suci adanya. Dosa menjadikan manusia suatu kejijikan, kenajisan, terkutuk di hadapan Allah. Mari kita dengarkan liturgi 3B. Kejadian 3 ayat 2. Lalu saut perempuan itu kepada ular itu, buah pohon-pohonan dalam
taman ini boleh kami makan. Amin. Kejadian 3 ayat 3. Tetapi tentang buah pohon yang di tengah taman, Allah berfirman, jangan kau makan atau engkau raba, nanti kamu mati. Kejadian 3 ayat 5. Tetapi Allah mengetahui bahwa pada waktu kamu memakannya matamu akan terbuka dan kamu akan menjadi seperti Allah, tahu tentang yang baik dan yang jahat. Amin. Kejadian 3 ayat 6. Lalu ia mengambil dari buahnya dan dimakannya dan diberikannya juga kepada suaminya yang bersama-sama dengan dia dan suaminya. Amin. Kejadian 3 ayat 8. Ketika mereka mendengar bunyi langkah Tuhan Allah yang berjalan-jalan dalam taman itu pada waktu hari sejuk, bersembunyilah manusia dan istrinya itu terhadap Tuhan Allah di antara pohon-pohonan dalam taman. Amin. Kejadian 3 ayat 9. Tetapi Tuhan Allah memanggil manusia itu dan berfirmanlah padanya, di manalah engkau? Kejadian 3 ayat 10. Ia menjawab, ketika aku mendengar bahwa engkau ada dalam taman ini, aku menjadi takut karena aku telanjang. Sebab itu aku bersembunyi. Amin. Kejadian 3 ayat 7a. Maka terbuka mata mereka berdua dan mereka tahu bahwa mereka telanjang. Amin. Kembali kita angkat pujian dari Kidung Jemaat nomor 119 ayat 2, Hai Dunia. Liturgi 4A. Allah sangat sedih atas kejatuhan manusia ke dalam dosa. Sebab Dia telah hidup menderita, sengsara. Dengan melihat itu semua, Allah menjanjikan seorang penyelamat kepada bangsanya, supaya bangsanya yang percaya kepadanya beroleh keselamatan. Mari kita dengarkan liturgi 4A. Kejadian 3 ayat 11 firman-Nya, siapakah yang memberitahu engkau bahwa engkau telanjang? Apakah engkau makan buah pohon yang kularang? Engkau makan itu? Kejadian 3 ayat 12. Manusia itu menjawab, perempuan yang kau tempatkan di sisiku, dialah yang memberi dari buah pohon itu kepadaku, maka aku makan. Amin. Kejadian 3 ayat 13. Kemudian berfirman Tuhan Allah kepada perempuan itu, apakah yang telah kau perbuat ini? Jawab perempuan itu, ular itu yang telah memperdayakan aku, maka aku makan. Amin. Kejadian 3 ayat 16a. Firman-Nya kepada perempuan itu, susah payahmu waktu mengandung akan kubuat sangat banyak. Dengan kesakitan engkau karena melahirkan anakmu. Amin. Lalu firman-Nya kepada manusia itu, karena engkau mendengarkan perkataan istrimu dan memakan dari buah pohon yang telah kuperintahkan kepadamu. Amin. Kejadian 3 ayat 20. Manusia itu membeli
nama Hawa kepada istrinya, sebab dialah yang menjadi ibu semua yang hidup. Amin. Kembali kita bernyanyi dari Kidung Jemaat nomor 119 ayat 3, Hai Dunia. Mari kita dengarkan liturgi 4B. Yesaya 54 ayat 10. Sebab biarpun gunung-gunung beranjak dan bukit-bukit bergoyang, tetapi kasih setiaku tidak akan beranjak daripadamu. Amin. Yesaya 11 ayat 1-2. Suatu tunas akan tumbuh dari tunggul ikai, dan taruk yang akan tumbuh dari pangkalnya akan berbuah. Roh Tuhan akan ada padanya, roh hikmat dan pengertian, roh nasihat dan keperkasaan, roh pengenalan dan takut akan Tuhan. Amin. Yesaya 60 ayat 2. Sebab sesungguhnya kegelapan menutupi bumi dan kekelaman menutupi bangsa-bangsa, tetapi terang Tuhan terbit atasmu dan kemuliaannya menjadi nyata atasmu. Amin. Yesaya 7 ayat 14. Sebab itulah Tuhan sendiri yang akan memberitahukan kepadamu suatu pertanda. Sesungguhnya perempuan muda mengandung dan akan melahirkan seorang anak laki-laki, dan ia menanamkan ia Immanuel. Marilah kita dengarkan vokal grup dari Raja dengan judul Natal Indah. Rayakan Natal bersama.
Kembali kita bernyanyi dari Kidung Jemaat nomor 120 ayat 1, Hai siarkan di gunung. Liturgi 5. Allah menggenapi janjinya kepada umatnya melalui kelahiran Yesus Kristus. Mari kita dengarkan liturgi 5A. Zakaria 9 ayat 9. Bersorak-soraklah dengan nyaring, hai putri Sion. Bersorak-soraklah, hai putri Yerusalem. Lihat rajamu datang kepadamu, ia adil dan jaya. Ia lemah lembut dan mengendari seekor keledai beban yang mudah. Amin. Matius 1 ayat 18. Kelahiran Yesus adalah seperti berikut. Pada waktu Maria ibunya bertunangan dengan Yusuf, ternyata ia telah mengandung dari Roh Kudus sebelum mereka hidup sebagai suami istri. Matius 1 ayat 19. Karena Yusuf suaminya yang tulus hati dan tidak mau mencemarkan nama istrinya di muka umum, ia bermaksud menceraikannya dengan diam-diam. Matius 1 ayat 20. Tetapi ketika ia mempertimbangkan maksud itu, malaikat Tuhan nampak kepadanya dalam mimpi dan berkata, Yusuf anak Daud, janganlah kau takut mengambil Maria sebagai istrimu, sebab anak yang di dalam kandungannya adalah dari Roh Kudus. Matius 1 ayat 21 dan 22. Ia akan melahirkan anak laki-laki dan engkau akan menamakan dia Yesus, karena dialah yang akan menyelamatkan umatnya dari dosa mereka. Hal itu terjadi supaya genaplah yang difirmankan Tuhan oleh Nabi. Amin. Matius 1 ayat 23. Sesungguhnya anak darah itu akan mengandung dan melahirkan seorang anak laki-laki yang akan mereka beri nama Immanuel, yang berarti Allah menyertai kita. Amin. Matius 1 ayat 24. Sesudah bangun dari tidurnya, Yusuf berbuat seperti yang diperintahkan malaikat Tuhan itu kepadanya. Ia mengambil Maria sebagai istrinya. Amin. Lukas 2 ayat 1-2. Pada waktu itu, Kaisar Agustus mengeluarkan suatu perintah, menyuruh mendaftarkan semua orang di seluruh dunia. Inilah pendaftaran yang pertama kali diadakan sewaktu Kirenius menjadi wali negeri di Syria. Amin. Lukas 2 ayat 5. Supaya didaftarkan bersama-sama dengan Maria, tunangannya yang sedang mengandung. Amin. Lukas 2 ayat 5-6. Supaya didaftarkan bersama dengan Maria, tunangannya yang sedang mengandung. Ketika mereka di situ, tibalah waktunya bagi Maria untuk bersalin. Amin. Lukas 2 ayat 7. Dan ia melahirkan seorang anak laki-laki, anaknya yang sulung, lalu dibungkusnya dengan lampin dan dibaringkannya di dalam palungan, karena tidak ada tempat bagi mereka di rumah penginapan. Lukas 2 ayat 8.
Di daerah itu ada gembala-gembala yang tinggal di padang menjaga kawanan ternak mereka pada waktu malam. Amin. Marilah kita dengarkan vokal solo Bastian Sihite dengan judul Uli Nai. Kembali kita bernyanyi dari Kidung Jemaat nomor 92 ayat 1 dan 2 Malam Kudus sambil penyalaan lilin yang diwakili oleh pengkhotbah Inang Bibelfro LM Boru Marpaung,
Ketua Panitia Natal Kak Rohasiani Boru Simbolon, Seksi Sekolah Minggu Inang Sintua Boru Nenggolan, mewakili orang tua Inang RN Boru Siagian, mewakili guru sekolah Minggu Inang Rani Boru Huta Barat, mewakili anak sekolah Minggu Mutiara Boru Siahaan. Dengan tersebut nama yang dipanggil boleh maju ke depan sambil bernyanyi Malam Kudus. Liturgi 5B. Yesus telah lahir di Betlehem, kota Daud. Lihatlah, ia bersinar terang, lembut bercahaya di malam kelam, meski dalam lampin lebih mulia dibanding malaikat di sorga cerah. Mari kita dengarkan liturgi 5B. Lukas 2 ayat 9. Tiba-tiba berdirilah malaikat Tuhan di dekat mereka,
Dan kemuliaan Tuhan bersinar di depan mereka, dan mereka ketakutan. Amin. Lukas 2 ayat 10. Lalu kata malaikat itu kepada mereka, "Jangan takut, sebab sesungguhnya aku ingin memberitakan kepadamu kesukaan besar untuk seluruh bangsa." Amin. Lukas 2 ayat 11. Hari ini telah lahir bagimu juru selamat, yaitu Kristus Tuhan di kota Daud. Amin. Lukas 2 ayat 12. Dan inilah tandanya bagimu, kamu akan menjumpai seorang bayi dibungkus dengan lampin dan terbaring di dalam palungan. Amin. Lukas 2 ayat 13. Dan tiba-tiba tampaklah bersama-sama malaikat itu sejumlah bala besar sorga yang memuji Allah, katanya. Amin. Lukas 2 ayat 14. Kemuliaan bagi Allah di tempat yang maha tinggi dan damai sejahtera di bumi di antara manusia yang berkenan kepadanya. Amin. Lukas 2 ayat 15. Setelah malaikat-malaikat itu meninggalkan mereka dan kembali ke sorga, gembala-gembala itu berkata seorang kepada yang lain, "Marilah kita pergi ke Bethlehem untuk melihat apa yang terjadi di sana, seperti yang diberitahukan Tuhan kepada kita." Amin. Lukas 2 ayat 16. Lalu mereka cepat-cepat berangkat dan menjumpai Maria dan Yusuf dan bayi itu yang sedang berbaring di dalam palungan. Amin. Lukas 2 ayat 17. Dan ketika mereka melihatnya, mereka memberitahukan apa yang telah dikatakan kepada mereka tentang anak itu. Amin. Lukas 2 ayat 19. Tetapi Maria telah menyimpan semua perkara di dalam hatinya dan merenungkannya. Amin. Lukas 2 ayat 20. Maka kembalilah gembala-gembala itu sambil memuji dan memuliakan Allah, karena apa yang telah mereka lihat dan mereka dengar sesuai dengan apa yang mereka katakan. Amin. Marilah kita dengarkan vokal solo dari Juan Bintang dengan judul Feliz Navidad. Feliz Navidad.
Kembali kita bernyanyi dari Kidung Jemaat nomor 99 ayat 1, Gita Sorga Bergema. Anak-anak sekolah minggu, kita akan mendengarkan firman Tuhan. Untuk itu, mari kita tundukkan kepala kita tutup mata, kita lipat tangan kita berdoa. Ya Tuhan Allah Bapa kami yang bertahta dalam kerajaan surga, kami sangat berterima kasih kehadirat-Mu ya Tuhan, buat segala berkat dan kasih-Mu yang senantiasa kami rasakan. Tuhan, pada saat ini kami masih dapat merayakan perayaan Natal anak-anak sekolah minggu yang ada di HKBP Curup. Itu semua Tuhan berkat kasih dan anugerah-Mu. Untuk itu Tuhan, kami akan mendengarkan firman-Mu. Mari Engkau Tuhan yang senantiasa mengajari kami, supaya kami mengerti dan memahami firman-Mu, dan kami dapat menjadi pelaku-pelaku firman-Mu. Ampuni kami Tuhan atas segala dosa dan kesalahan yang kami lakukan, supaya kami layak disebut sebagai anak-anak Tuhan. Hanya di dalam nama anak-Mu Tuhan Yesus Kristus Tuhan kami yang hidup, kami telah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Firman Tuhan untuk kita pada saat ini, yaitu pada perayaan Natal Sekolah Minggu HKBP Curup, yaitu yang diambil dari surat Rasul Paulus kepada jemaat di Rom, pasalnya yang ke-12, ayatnya yang ke-12. Rom 12 ayat 12, demikian firman Tuhan. Bersukacitalah dalam pengharapan, sabarlah dalam kesesakan, dan bertekunlah dalam doa. Sekali lagi kubacakan, bersukacitalah dalam pengharapan, sabarlah dalam kesesakan, dan bertekunlah dalam doa. Adik-adik yang saya sayangi, pada saat ini kita sungguh sangat bersukacita karena Tuhan masih memberi kita kesempatan. Kita masih dapat merayakan hari Natal, hari kelahiran Tuhan kita, Tuhan Yesus Kristus, penyelamat semua manusia. Dalam sukacita kita di hari Natal ini, Tuhan berharap, Tuhan menginginkan supaya seluruh anak-anak tetap bersukacita. Kenapa ya harus bersukacita? Karena apa? Karena Yesus telah datang, Yesus telah lahir, Yesus datang membawa damai, membawa kasih ke tengah-tengah dunia ini. Itulah sukacita kita pada saat ini. Adik-adik sekolah minggu, Rasul Paulus juga menekankan kepada jemaat di Rom supaya jemaat di Rom senantiasa bersukacita.
sabar dalam kesesakan, dan bertekun di dalam doa. Kenapa Apostol Paulus menekankan hal itu kepada jemaat di Rom? Supaya mereka tidak putus asa. Supaya jemaat itu senantiasa berharap bahwa Tuhan ada. Tuhan berpihak kepada kita. Tuhan memampukan kita. Dan Tuhan pasti ada untuk kita dimanapun kita berada. Jadi anak-anak juga harus demikian. Anak-anak diajak supaya bersuka cita, sabar, dan tetap berdoa. Anak-anak tidak boleh bersungut-sungut. Anak-anak tidak boleh cengeng. Tetapi anak-anak dituntut supaya kuat. Supaya senantiasa hidup di dalam doa. Tahu nggak adik-adik sekolah minggu, gimana sih orang yang hidup di dalam sukacita? Dan bagaimana orang yang hidup di dalam kegelisahan? Bagaimana orang yang hidup di dalam unek-unek, tidak ada kesenangan, tidak ada sukacita, tidak ada kegembiraan? Mau nggak adik-adik tahu gimana orang yang bersukacita, gimana orang yang bersungut-sungut, yang tidak ada sukacita? Pasti mau. Untuk itu Inang akan panggilkan guru-guru sekolah minggu, kakak-kakak yang cantik dan Inang untuk mempraktekkan, melakonkan gimana sih orang yang hidup dalam sukacita dan gimana orang yang hidup di dalam kegelisahan. Aduh, tengok Google dulu. Boleh emang? Kan gak tahu gurunya. Oh, kamu sudah belum San ngerjain tugas ini? Belum. Sama juga belum? Iya itulah makanya aku bilang tadi tengok aja dulu Google-nya. Iya kali ya? Iya biar cepat selesai. Habis itu kita nonton ya. Duh, akhirnya selesai. Aku belum, tunggu ya. Bosan. Capek tanganku lah. Aku juga bosan sekali di rumah. Belajar. Ya kan? Kamu bosan nggak? Bosan banget, tidur terus, makan terus. Udah buncit. Kita makan aja kali ya? Makan. Udah lapar. Ya yuk, ada makanan kesukaanku. Aku juga. Ada beng-beng. Berarti kamu pakai inilah. Enak banget. Enak. Kenyang kali lah. Oh, kok belum makan? Aku belum makan. Tunggulah dulu. Belum keluar dia. Nggak mau dia dimakan. Gimana ini? Udah makan lah. Delicious. Perasaan aku semenjak corona ini itu bosan sekali di rumah. Belajar, makan, lihat perut aku. Perut aku udah besar kali ha, buncit kan? Gitulah kan. Habis makan tidur aja pula. Bosan sekali. Apa lagi kegiatan kita ini ya? Main TikTok ya? Main TikTok kita? Oke. Main TikTok kita ya. Cari dulu yang lagi hits. Oh iya, ini kan lagi Natal. Oh yang bikin TikTok ini. Kamu tahu nggak gerakannya? Kita contoh aja dulu. Ikutin aku ya. Salah. Coba ulang lagi. Iya. Iya.
Capek juga ya main TikTok. Dari tadi ganti-ganti terus gerakannya. Gak jadi-jadi. Bosan iya, nih. peringatan aku jadinya. Aduh, bosan. Ngapain lagi ya? Belajar bosan. Udah. Makan udah kenyang. Apa lagi ya? Kayak di penjara kita jadinya ya gara-gara corona ini. Bosan, keluar Aduh. gak boleh. Disuruh ini, disuruh itu sama mama. Gak dikerjakan, ngomel. Apa lagi kegiatan? Pegang HP dibilang main-main, padahal kita kan belajar. Iya. Kamera punya tuh pakai memori yang di kamera besar. Kita bisa olahraga, kita bisa naik sepeda. Iya, di gudang mama ada sepeda loh. Oh iya ya, bisa nggak kita pakai ya? Ayo. Ya kita pakai aja. Oke. Biar turun dulu yang dimakan tadi, ya kan? Apa sama kita? Apa ya? Sepeda kita tidak jauh kali loh, Be. Yuk. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Besok pakai sepeda. 1, ini udah cukup kali. 3, 4, 5, 6, 7, 8. Kenapa? Sepeda gue udah rusty, udah banget nih. Aduh. Sepedanya. Sepedanya kenapa tadi tuh? Lagian ini waktu kecil dulu sih gimana sih? Apa dulu? Kita cari yang lain aja. Habis ini ngapain ya enaknya ya? Olahraga sudah. Ngapain lagi ya? Kakak kan pintar kan? Banyak idenya, kreativitasnya banyak. Gimana kalau kita menghias pohon Natal? Oh iya, kan ini Desember ya. Mama aku juga loh menghias pohon Natal. Lalu udah masuk Desember ya? Bagaimana kalau kita menghias pohon Natal di gereja? Iya, ayo. Oke, kita ajak teman-teman ya. Iya, benar itu. Kita ajak ya. Ayo kita ajak. Teman-teman, tadi kan kita kan udah bete-bete, udah bosan-bosan. Nah, walaupun pandemi masih merajalela, kita bisa melakukan banyak hal untuk tetap bersuka-cita. Iya, jadi aku nggak bosan lagi. Bosan lagi. Ya. Terima kasih. Mengajak Sudah ngajak kami olahraga. Wah, ternyata banyak aktivitas yang bisa kita Iya, lakukan ya. terus Nggak cuma makan tidur aja. ada juga loh enaknya lebih banyak keluarga. Iya, bisa cerita-cerita sama mama, sama papa. Iya. Jadi nggak terlalu bosan ya. Jadi kita tetap bersuka cita. Jadi Harusnya seperti itu. teman-teman, dalam situasi apapun kita bisa tetap bersuka cita di dalam Tuhan. Amin. Nah, adik-adik udah lihat tadi bagaimana sih orang yang bersuka cita, tidak bersungut-sungut? Udah simak tadi kan cerita kakak-kakak guru sekolah minggu sama inang guru sekolah minggu? Nah, adik-adik di rumah harus senantiasa bersuka cita. Apapun yang terjadi, kita harus bersuka cita. Jadi, dalam masa pandemi yang sedang berlangsung pada saat ini, kita berdoa. Kita minta kekuatan kepada Tuhan supaya adik-adik kita semua tetap semangat, sehat, jauh dari sakit penyakit, jauh dari penderitaan,
tetapi kita semua tetap semangat, bersuka cita di dalam Tuhan, dan sabar menghadapi setiap persoalan apapun itu. Sebab di dalam Tuhan semua pasti bisa kita lalui. Amin. Kita berdoa. Terima kasih Tuhan buat firman-Mu yang telah kami dengarkan. Tuhan masih mengajak kami supaya kami senantiasa bersuka cita, sabar dalam menghadapi berbagai pergumulan penderitaan, dan tetap bertekun di dalam doa. Tuhan, ajarlah kami supaya kami meyakini firman-Mu. Kami tumbuh menjadi anak-anak yang percaya akan kuat kuasa-Mu. Engkau sanggup dan mampu melakukan yang terbaik dalam hidup kami. Untuk itu Tuhan, dalam perayaan Natal hari ini, kami sungguh sangat bersuka cita atas berkat-Mu. Biarlah Tuhan, melalui perayaan Natal sekolah minggu, kami senantiasa bersuka cita seperti firman-Mu yang mengajak kami supaya senantiasa bersuka cita. Berkatilah anak-anak kami sekolah minggu, beri mereka kekuatan, kesehatan, jauhkan dari segala penyakit. Bimbinglah mereka ya Tuhan, supaya mereka senantiasa menjadi anak-anak yang takut akan Engkau. Kami juga berdoa buat semua orang tua. Berkatilah orang tua anak-anak kami sekolah minggu. Beri mereka kekuatan untuk membimbing anak-anak sekolah minggu, supaya anak-anak sekolah minggu dapat mengisi waktu mereka dengan kegiatan-kegiatan yang berguna dan tidak bersungut-sungut menghadapi apapun yang terjadi. Kami juga berdoa buat seluruh jemaat-Mu, biarlah kasih Tuhan yang senantiasa menyertai mereka. Berkati jemaat-Mu dimanapun mereka berada. Juga anak-anak kami sekolah minggu Engkau yang memberkati. Kami tahu Tuhan, kami adalah orang yang lemah, yang penuh dengan dosa dan kesalahan. Mari ampuni kami Tuhan atas segala dosa dan kesalahan yang kami lakukan, supaya kami layak disebut sebagai anak Tuhan. Hanya di dalam nama anak-Mu Tuhan Yesus Kristus Tuhan kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Adik-adik sekolah minggu, tiba saatnya kita mengumpulkan persembahan sambil menyanyikan lagu pujian dari buku Ende nomor 848 ayat 1.
Adik-adik sekolah minggu, marilah kita bangkit berdiri. Mari kita berdoa untuk menyerahkan persembahan kita kepada Tuhan. Ya Allah, Bapa kami yang di sorga, kami mengaku bahwa Tuhan adalah sumber dari segala karunia yang melimpah dalam kehidupan kami masing-masing. Sebagian daripada karunia itu kami serahkan kembali sebagai persembahan kepada Tuhan. Terimalah dan berkatilah persembahan umat-Mu ini, agar dapat kami pergunakan untuk pekerjaan dan pelayanan kerajaan Tuhan di dunia ini. Bukalah hati kami untuk mengenal betapa banyak berkat dan karunia yang kami peroleh dari Tuhan, supaya kami senantiasa bersyukur kepadamu di dalam nama Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Marilah kita sama-sama berdoa di dalam doa Bapa kami. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga telah mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkau yang mempunyai kerajaan, dan kekuasaan, dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Kasih karunia Tuhan Yesus Kristus dan kasih Allah, dan persekutuan Roh Kudus menyertai kita semua. Amin. Shalom. Shalom. Halo adik-adik sekolah minggu. Halo. Masih ada sukacita? Masih lah Kak. Masih ada sukacita? Masih. Iya, kalau masih ada sukacita berarti harus tetap semangat. Nah adik-adik sekolah minggu, ntar lagi ada acara apa ya Inang? Ada teman mereka mau memberikan persembahan pujian. Oh, ada yang mau memberikan persembahan pujian. Iya, siapa Kak. ya kira-kira? Mau tahu? Mau Iya. tahu? Yuk kita panggilkan. Kita panggil sama-sama ya. Yuk. Marilah kita dengarkan persembahan pujian dari Abang Roberto Siregar dan Joe Situmorang dengan judul Malam yang Indah. Malam
adik-adik tadi sudah mendengar persembahan pujian yang dibawakan oleh teman kita. Bagaimana kira-kira? Bagus kan? Bagus Iya. banget. Inang harapkan di tahun besok adik-adik yang lain mau juga mempersembahkan lagu-lagu pujian untuk memuliakan nama Tuhan. Mau ya? Oke. Nah, Iya. Inang, kita mau mendengar kata sambutan. Dari siapa ya? Iya. Dari ketua Natal. ketua panitia Natal. Siapa ya? Kak? Ya, kita panggil sama-sama Iya. ya. Kita panggilkan Kak Rohasiani Boru Simbolon. Mana ini kakaknya ya? Iya, kita suruh dulu ke depan. Nah. Halo adik-adik semuanya yang ada di rumah. Halo. Masih ada yang ini kayaknya udah lapar ya. Karena sudah sore Kak, tadi mulainya jam 3, belum sempat makan Kak, karena nggak sabar nengok uploadannya gitu ya. Kakak sapa sekali lagi ya. Halo adik-adik yang ada di rumah. Halo. Iya, luar biasa sekali. Semangatnya luar biasa, kakak senang sekali seperti ini. Oke, di sini kakak mewakili guru-guru sekolah minggu ingin mengucapkan terlebih dahulu ya. Selamat Natal buat kita semuanya. Selamat Natal. Masih ada ya Kak yang di rumah sana belum ngomong kayaknya ya. Coba kita sapa sekali lagi ya. Selamat Natal adik-adik. Selamat Natal. Iya, terima kasih. Oke, semangatnya luar biasa. Nah, pertama-tama mari kita panjatkan puji dan syukur kepada Tuhan Yesus Kristus. Berkat rahmat-Nya, berkat kesehatan yang boleh dirasakan, yang boleh kita rasakan hingga sampai saat ini, kita masih bisa menikmati udara segar yang dari Tuhan, menikmati aktivitas kita, melakukan aktivitas kita, terlebih-lebih kita dapat melaksanakan Natal. Iya. Di rumah saja. Walaupun di rumah saja, tapi tetap penuh suka cita. Iya, itu yang pertama sekali kita ucapkan syukur kepada Tuhan buat berkat-berkat yang boleh kita rasakan. Kemudian saya di sini mewakili guru-guru sekolah minggu mengucapkan banyak terima kasih kepada Amang, Inang, orang tua dari adik-adik kami sekolah minggu. Terima kasih untuk kepercayaannya yang sudah mengantarkan anak-anak sekolah minggu ke gereja, mengambil rekaman mulai dari awal, menunggu sampai pulang, bahkan sampai ikut serta dalam pengambilan vokal grup ya Kak ya, vokal grup, duet dan lain sebagainya. Terima kasih banyak Amang Inang sudah mendukung kegiatan kita kali ini, terima kasih banyak. Kemudian saya juga di sini mewakili guru-guru sekolah minggu mengucapkan kepada adik-adik, terima kasih sudah menjaga jarak, menjaga kesehatannya, menjaga ketenangannya selama kebaktian kita di sini, selama kalian mengikuti kegiatan-kegiatan lainnya. Dan tidak lupa saya di sini mengucapkan terima kasih banyak kepada Inang dan Inang Pendeta dan juga Inang Bibel yang sudah membimbing kami, yang sudah memberikan masukan-masukan terhadap guru-guru sekolah minggu, yang memberikan dukungan baik secara tenaga maupun secara secara masukan-masukan dan juga semangat-semangat yang diberikan kepada guru-guru sekolah minggu. Terima kasih banyak Inang Pendeta dan juga Inang Bibel Pro, dan tidak terlewatkan terhadap guru-guru sekolah minggu sekalian yang ada di sekitar kita. Terima kasih banyak buat partisipasinya. Terima kasih untuk semangat kita yang luar biasa untuk melaksanakan kegiatan Natal. kita ini, melaksanakan Natal sekolah minggu kita ini. Ikut mensukseskan Natal perayaan kita, ini. Walaupun online ya Kak ya. Iya, walaupun online. Mulai dari mendekor, mulai dari ini dan itu. Mendukung adik-adik sekolah minggunya. Ayo adik-adik, sibuk menelpon ini dan itu. Terima kasih banyak buat semangat kita yang luar biasa. Mari kita pertahankan, tetap kita persatukan semangat kita, persatukan sukacita kita untuk melayani Tuhan. Oke. Iya, kakak rasa panjang sekali nanti omongan kakak kalau panjang-panjang lebar ya. Sampai di sini aja dulu ya kakak. Oke, terima kasih Kakak Sani. Sama-sama. Sekali lagi, selamat Natal buat kita semua.
Selamat Natal. Nah, adik-adik sekolah minggu, kita telah mendengarkan kata sambutan dari Kak Sani. Iya. Dan kita ingin menyaksikan persembahan pujian dari TGN2. TGN2. Yang Ini setiap tahun nyanyi terus ya, Inang? Iya. Kali ini nyanyinya ini juga rekaman Iya, juga. mereka ini Oke? udah pada SMP loh. Udah pada Iya. SMP tapi masih sekolah minggu. Sekolah minggu. Oke? Yuk. Marilah kita dengarkan persembahan pujian dari TGN2. TGN2. Malam kudus, bintang pertanda, ada para gembala datang bersama. Di istana hanya kandang domba. Yesus terlahir, mari sambutlah Dia. Cinta kau turun ke dunia, Tuh buktikan kasih kepada manusia yang penuh dosa. Karena cinta Bapa mengirim anaknya, hari Natal pun telah tiba. Yang kau minta bukanlah harta, lebih berharga. yang ku percaya Engkau berserta. Berikan damai sejahtera untuk selama-lamanya. Karena cinta kau turun ke dunia, untuk buktikan kasih kepada manusia yang penuh dosa. Karena cinta Bapa mengirim anaknya, hari Natal pun telah tiba. Buktikan kasih kepada manusia yang penuh dosa. Karena cinta Bapa mengirim anaknya, hari Natal pun telah tiba. Hari Natal pun telah tiba. Adik-adik, sudah kan tadi melihat teman kita yang mempersembahkan lagu pujiannya, bagus kan? Nah sekarang kita memasuki acara selanjutnya, kata sambutan Kata yang sambutan, terakhir. iya. Tapi sebelum itu kita kasih tahu dulu Kak Erna sama anak-anak sekolah minggu. Karena ada bingkisan loh. Ada Iya, bingkisan bingkisan Natal. Mana ya? Pasti adik-adik di rumah nungguin ya, Inang? Iya, pasti nungguin. Kan biasanya kalau tahun-tahun sebelumnya pas liturgi dibagikan. Iya. Tapi Tahun dengan ini? situasi seperti ini, hari Minggu besok semuanya pada gereja ya, agar mendapatkan bingkisan Natalnya. Tanggal 13 Tanggal 13, Desember. iya tanggal 13 Desember. Jadi semuanya teman kanan kiri tetangga, iya kanan Tetap kiri. jam 8 dan jam 11. Jam 11, Nah, iya, Horong kita 1 dibagi, jam 8.
Horong 1 Horong dan 1 Horong dan 2 2 jam 8, Horong 3, 4, 5 jam 11. Diajak teman-temannya supaya dapat bingkisan Natal ya adik-adik. Nah, acara selanjutnya kita panggil ini kata sambutan yang terakhir dari Inang Inang Bibelfro LM Boru Marpaung. Shalom. Shalom. Puji syukur kita ucapkan kepada Tuhan yang Maha Kuasa atas segala berkat dan kasih Tuhan yang senantiasa kita rasakan hingga pada sore hari ini. Kita masih diberi Tuhan kekuatan, kesehatan, sukacita. Kita dapat merayakan perayaan Natal anak-anak sekolah minggu Gereja HKBP Curug. Saya yakin pasti anak-anak di rumah bersukacita. Karena apa? Karena Tuhan masih memberi kesempatan kepada kita. Kita masih dapat mengucapkan liturgi kita masing-masing. Pastinya adik-adik udah ini masih tahu kan? Masih ingat liturginya? Ya, itulah menjadi pedomannya. Jadi untuk perayaan Natal pada tahun ini dengan tema bersukacitalah dalam pengharapan, sabarlah dalam kesesakan, dan bertekunlah dalam doa. Subtema, dengan perayaan Natal ini anak-anak sekolah minggu dapat menjadi teladan bagi gereja dengan penuh sukacita. Jadi anak-anak sekolah minggu melalui perayaan Natal ini harus menjadi teladan di tengah-tengah gereja, menjadi anak-anak yang baik, menjadi anak-anak yang takut akan Tuhan. Jadi semangat terus anak-anak sekolah minggu. Pada kesempatan ini juga saya mengucapkan terima kasih terkhusus buat guru-guru sekolah minggu yang senantiasa semangat dalam melayani. Semoga tetap diberkati Tuhan dalam pelayanan, semoga tetap semangat dan tetap bersukacita. Apapun kondisi, apapun situasi yang sedang kita alami, kita yakin dan percaya Tuhan pasti akan memampukan kita untuk melakukan segala sesuatu yang terbaik di hadapan Tuhan. Untuk itu kami juga berterima kasih buat seluruh parhalado yang mendukung kegiatan Natal Sekolah Minggu di tengah-tengah Gereja HKBP Curug. Biarlah kasih Tuhan yang senantiasa menyatukan kita supaya setiap pelayanan di tengah-tengah gereja Tuhan berjalan dengan baik. Terima kasih, selamat Natal, selamat bersukacita, selamat melakukan yang terbaik jadi teladan di tengah-tengah gereja. Tuhan Yesus memberkati.